Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Dan kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk materi kali ini adalah mengenai analisis SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ya. Di mana sebelumnya juga Ibu akan mengingatkan untuk kalian mengisi link presensi pada Learning Man 5 Mapel PKWU dan juga mengingatkan materi sebelumnya tentang proses produksi ya. Jadi untuk bisa kalian mengetahui proses produksi, kalian membuat ya produksi yang dihasilkan yang itu berhubungan dengan pengolahan makanan. Nah, untuk kita bisa menjual dari produksi yang kita buat, kita juga harus menganalisis ya, kira-kira usaha kita bagaimana ya. Nah, ini berhubungan dengan analisis SWOT, di mana kita akan mengetahui kekuatan, kelemahan dari usaha yang kita buat. Baik, kita lanjut untuk materi ini. Pemaparan akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint dan diharapkan kalian menyimak baik-baik. Oke, yang pertama yang kalian harus ketahui adalah peta konsep dari analisis SWOT. Jadi kita harus mengetahui apa aja yang dipelajari di dalam analisis SWOT ini. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua fungsi, dan terakhir penerapan. Untuk yang pertama mengenai pengertian analisis SWOT, ya SWOT itu sendiri adalah suatu metode di mana digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Nah, dalam pengertian tersebut, ya memiliki dua ruang lingkup, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Ya, nah dari dua analisis tersebut dikategorikan menjadi 4 bagian, yakni yang pertama untuk lingkungan internal, artinya di dalam ya, di dalam usaha itu sendiri kita menganalisis bagaimana kekuatan dan kelemahannya. Di mana kekuatan di sini adalah kita mengetahui usaha kita kekuatannya di mana, keunggulannya apakah di sumber daya, modal ya, lalu juga mungkin teknologi dan lain sebagainya. Ya. Lalu weakness, kelemahannya. Di sini kita harus mengetahui kelemahan apa saja yang terjadi di usaha kita, misalkan dari segi barang yang dihasilkannya atau produknya. Apakah mungkin karena kita mengolah makanan, apakah yang tahan lama atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Eksternal, X berarti keluar, artinya di luar usaha kita. Kira-kira apa yang kita bisa analisis, yaitu mengenai opportunity, peluang. Jadi bagaimana usaha kita ini dapat berpeluang, ya dapat dikenal oleh masyarakat secara umum, seperti itu. Lalu yang berikutnya threat, ancaman, ya. Ancaman di sini artinya apakah akan ada pesaing-pesaing yang akan membuat usaha kita mungkin mengurangi ya atau berkurang seperti itu. Nah, ini harus diatasi ya. Nah, lalu yang berikutnya untuk analisis sendiri kita harus mengetahui fungsinya. Kenapa kita harus membuat analisis SWOT? Yang pertama fungsinya adalah menempatkan perusahaan pada posisi strategis. Jadi dengan posisi strategis tersebut, perusahaan kita akan diuntungkan. Apalagi kita mempunyai yang namanya branding image. Branding image itu maksudnya adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat usaha kita. Ya, contoh misalkan usaha roti ya. Roti yang terkenal adalah roti Sari Roti. Nah, kita sudah mengenal banget tentang Sari Roti.
dari kualitas dan lain sebagainya, karena dia sudah punya branding image namanya, ya. Lalu yang berikutnya ditujukan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan. Untuk analisis SWOT ini, jadi kita bisa mengetahui ini kekuatan apa yang ada di dalam perusahaan, ya, dan kelemahannya, serta kita bisa mengendalikan, ya, kondisi eksternal dari suatu perusahaan. Lalu tujuan yang ketiga atau fungsi dari analisis SWOT yang ketiga yaitu meminimalisir ancaman. Maksudnya bagaimana ancaman tersebut diperkecil, ya, dengan cara menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan tersebut. Nah, yang terakhir, dapat menentukan faktor-faktor strategis perusahaan. Nah, di sini adalah faktor strategis perusahaan, itu bagaimana kita membangun image yang baik, ya, kepada pihak khalayak luar, agar pesaing-pesaing kita itu bisa terkalahkan dengan usaha kita. Seperti itu. Yang berikutnya ada yang namanya tahapan analisis SWOT. Tahapan-tahapan di sini ada 3, ada pengumpulan data, analisis, pengambilan keputusan. Di mana untuk pengumpulan data di sini yang berkaitan dengan laporan keuangannya, lalu dengan pesaing-pesaingnya, ya, bagaimana dengan pesaingnya, lalu bagaimana dengan barang atau produk kita itu sendiri, ya. Nah, disinilah tahapan untuk pertama analisis SWOT. Yang berikutnya adalah analisis bagaimana, jadi setelah data-data tersebut dikumpulkan, dianalisa oleh kita, ya. Kita sudah mengetahui nih data-data yang ada nih, ya, mengenai data usaha yang akan kita buat, ya, dari segi pesaingnya bagaimana, dari segi produksinya bagaimana, dari segi laporan keuangannya seperti apa, atau modal dan lain sebagainya. Setelah kita sudah menganalisis, maka kita akan mengambil keputusan, ya. Nah, ini gunanya untuk menentukan hasil kajian dari keputusan strategis tersebut. Jadi ada cara untuk menanggulangi, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan atau ancaman-ancaman dari luar. Seperti itu. Di sini juga selanjutnya adalah setelah kita semua melakukan analisis SWOT tersebut, kita mengumpulkan tim. Jadi di dalam usaha kita juga kan tidak mungkin usaha kita sendiri. Kadang kita juga butuh bantuan, ya, ada tim orang-orangnya. Ada yang bergerak di bagian produksinya, ada di bagian pemasarannya, ada juga mungkin di bagian keuangan dan lain sebagainya. Setelah mengumpulkan tim, didiskusikan analisis tersebut, ya. Lalu tentukan tujuan utama dari analisis. Apa nih tujuan utama kita menganalisis SWOT ini? Nah, ini contoh dari analisis SWOT, ya. Jadi strength itu misalkan untuk makanan, kekuatannya produk memiliki rasa yang enak, bahan bakunya mudah dan harga terjangkau. Lalu untuk kelemahannya misalkan produksi membutuhkan waktu yang lama. Jadi ada kalanya juga kita mengolah makanan mungkin butuh waktu yang sangat lama, ya. Mungkin tidak hanya menggoreng, bisa juga mengukus, lalu mungkin juga nanti memanggang, seperti itu. Jadi mungkin agak lama, untuk itu lemah atau kelemahan di dalam proses produksi. Yang berikutnya untuk opportunity atau peluangnya yang ada di luar. Misalkan peluang kita karena usaha makanan kita beda, mungkin ada modifikasi dari bahan makanan, sehingga mungkin akan dikenal oleh masyarakat, lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Ya, peluangnya lebih besar, ya, sesuatu yang terbarukan. Contoh misalkan makanan singkong, yang mungkin kita tahu singkong itu makanan khas daerah yang alami banget, khasnya Indonesia, ya. Ya mungkin bisa dimodifikasi dengan rasa-rasa yang terbarukan. Misalkan singkongnya menjadi rasa keju, atau balado, atau mungkin rasa-rasa yang unik, ya, tiramisu mungkin,
atau yang lain sebagainya. Nah, itu akan memberikan peluang yang ada di luar, kesempatan yang lebih besar untuk dikenal oleh masyarakat. Lalu ketersediaan bahan baku banyak, sehingga pesaing dapat membuat produk yang sama. Jadi ancamannya kadang itu, mungkin kalau kita punya usaha yang baru, kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha lain yang mengikuti, gitu. Sehingga mungkin bisa jadi nanti usaha kita mungkin akan sedikit berkurang karena pesaing kita juga berusaha untuk menyaingi usaha kita untuk lebih baik biasanya, ya. Oke. Untuk selanjutnya ini Ibu kasih penerapan contoh ya dari analisis SWOT. Contohnya makanan bakso yang mungkin sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia ya. Nah, di sini untuk internal produknya ada kekuatan misalkan ya. Kekuatan di sini bakso itu makanan merakyat, harganya murah. Bisa jadi tempat nongkrong ya. Jadi di tempat bakso biasanya anak-anak muda suka nongkrong bareng di situ ya, makan bareng bakso seperti itu. Lalu yang berikutnya weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan biasanya karena bakso itu banyak disukai orang, maka banyak juga orang yang berusaha untuk membuka usaha bakso ini, sehingga banyak pesaing. Lalu juga kadang-kadang kalau kitanya kurang inovasi ya atau inovatif dalam melakukan usaha, ya kadang ya kita tergilas oleh usaha kita sendiri, seperti itu. Dan biasanya juga karena juga kurang modal juga menjadikan kelemahan dari usaha kita. Yang berikutnya faktor eksternal ya, bisa dari peluang, yaitu misalkan dengan inovatif dan kreatif bisa menguasai pasar. Contoh yang pernah kalian lihat mungkin ada di TV ya, bahwa baksonya mungkin kalau bakso biasa sudah tidak terlalu familiar, tapi ada hal-hal yang baru yang mungkin orang ngeh gitu, orang mau akhirnya makan bakso tersebut. Contoh misalkan bakso tumpeng ya, jadi ada yang terbaru bakso tumpeng, jadi memang baksonya bentuknya tumpeng gitu, dan isinya tuh banyak di dalamnya. Atau mungkin bakso iga sapi, atau bakso sumsum dan lain sebagainya, mungkin yang terbarukan yang akhirnya membuat peluang usaha kita lebih besar ya, dikenal oleh masyarakat, akhirnya juga dapat menguntungkan. Lalu belum banyak yang ada wifi-nya. Jadi di sini juga ada peluang apabila misalkan kita membuka usaha, ada wifi ya, sehingga masyarakat lebih senang mungkin datang ke usaha kita apabila ada wifi-nya. Sehingga kita bisa memungkinkan lebih menguntungkan untuk masyarakat lebih banyak membeli di kita dibanding mungkin usaha-usaha bakso yang belum banyak menggunakan wifi seperti itu. Lalu juga peluang untuk lapangan kerja warga yang ada di sekitar usaha kita juga bisa lebih besar. Dan terakhir ancaman untuk bakso di sini biasanya kalau apabila harga daging ya, karena kita baksonya bakso sapi misalkan, harga daging bahan baku daging ini meningkat, otomatis harga bakso juga akan makin mahal. Kalau sudah makin mahal biasanya permintaan pun akan berkurang ya. Lalu yang berikutnya juga ada juga mungkin pesaing-pesaing yang mengikuti konsep yang kita buat. Misalkan yang ada wifi-nya, atau yang pakai juga bakso tumpeng tadi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang Ibu sampaikan dari contoh, ya, serta pemaparan tentang analisis SWOT. Memang tidak terlalu banyak yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian memahami apa-apa yang Ibu berikan. Silakan berikutnya kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan pada e-learning MAN 5 mata pelajaran PKWU. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.